To SML1 Vlog! I'm Muntaz and my friends, I'm Sophia. Brandon, Cleona, I'm Clarice, I'm Alvaro. And I'm Farina. We will be your vloggers today! Sekarang kita udah berada di depan Center Point Mall nih. Nah, di mana saat ini ada bazar nih di dalam. Bazar apa itu? Let's jump! Let's go! Yay, we arrived! Betul sekali tuh banget kalian semua. Kita sedang berada di Finco Bazar Jakarta Fest 2023. Di sini ada makanan dan fashion bazar dengan tema Back to School. Ada banyak sekali tenan-tenan makanan dan fashion yang sangat menarik. Wah, udah pengen nih ingin keliling-keliling di bazar ini. Yuk ikutin kita. Nah, saat ini saya sudah bersama penyelenggara Bazar Jakarta Fest, Civina. Halo Civina, bagaimana kabarnya? Baik banget, luar biasa. Inilah Finco Jakarta Fest. Oke. Ci, boleh tahu kenapa bazar ini menggunakan tema nostalgia atau back to school? Tema kali ini tuh kita ngambil nostalgia karena kita pingin masyarakat Medan itu masih mengingat zaman-zaman mudanya nih. Zaman-zaman masih di SMA, di sekolah, dengan menikmati lagu-lagu nostalgia kayak Chrisye, Melly Guslo, dengan makanan-makanan Nusantara dan fashion-fashion yang dari ibu kota Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu apa kaitan food and fashion dengan tema ini? Tentu ya kalau misalnya namanya nostalgia, zaman masa muda dulu, kita itu mengingatkan waktu kita suka nongkrong. Iya. Bisa hang out sama teman-teman. Kan sekarang kan rata-rata udah pada sibuk kerja, terus habis itu punya kehidupan keluarga. Iya. Tapi dengan ada event ini kita itu bisa balik untuk berbagi kasih, nongkrong sama anak teman-teman, sama anak-anak, bisa hang out kayak gitu. Iya. Oh, baik. Oke. Ci, tema nostalgia back to school ini kan identik dengan sekolah nih. Apa harapan Cici dari terselenggaranya bazar ini untuk anak-anak sekolah, Ci? Oke, jadi kan sebenarnya temanya adalah nostalgia. Iya. Harapannya itu sebenarnya supaya semua masyarakat lapisan Medan supaya itu bisa mengingat kembali zaman-zaman manis waktu masih muda. Oke. Oke semuanya, jadi Back to School ini sangat berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Seperti kita tahu, pada tanggal 23 Juli, masyarakat Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Dengan harapan kami sebagai anak Indonesia dapat tumbuh bebas, cerdas, dan ceria untuk masa depan yang lebih baik. So, saya dan teman-teman saya akan mengeksplor bazar ini. Penasaran dengan point of view dari teman-teman saya? Clarice, are you ready? Of course I'm ready. Let's go. Halo, dan kali ini bersama saya Clarice Annabeliu. Kita sudah di depan brand Glamorous, sudah di depan tenan Glamorous, and with the owner. Halo Ci. Halo. Boleh tahu sama Cici siapa? Dengan Luisa. Cici Luisa. Halo Ci. Halo, salam kenal. Halo, saya Alfrena Liv Valeri Maras dan ini partner saya. Hai, saya Alvaro Ricitaeus. Sekarang kita ada di depan booth tour bersama ownernya. Hai Cici, boleh kenalin dengan Cici siapa? Nama saya Giovanni. Salam kenal si Giovanni. Saya Alvaro dan Averina dari SML1. Hai semuanya, saya Cleona Vivian Lim. Sekarang saya sedang berada di depan Lador bersama ownernya. Halo Cici, boleh kenalin dengan Cici siapa? Cindy. Oke, salam kenal Cici Cindy. Nama saya Cleona dari SML1. Hai semuanya, saya Brandon Chiang. Sekarang berada di depan Pix bersama ownernya. Halo Cici. Halo. Boleh kenalin dengan Cici siapa sih? Halo, saya dengan Selin, owner dari Pix Footwear.
Oke Ci, salam kenal Ci, nama saya Brandon Ci. Kenal Brandon. Halo, saya Muntas. Sekarang saya sedang berada di depan Menzies bersama ownernya. Halo Cici, boleh kenalin dengan Cici siapa? Halo, my name is Amanda or Mandy. Nama aku Pamela. Salam kenal ya, Ci Amanda dan Ci Pamela. Saya Muntas dan Sofia dari SML1. Dan sekarang kita berada di On Look with the owner. Halo, dengan Felicia Hargo. Dengan siapa sih tadi? Dengan Felicia Hargo, owner dari dengan Ci Onlook. Felicia. Iya. Halo Ci, salam kenal. Saya kenal. Clarice dari SML1. Halo, salam kenal. Hai semuanya, saya Brandon yang sedang berada di depan Lucia with Love. Dengan bersama ownernya. Halo Cici. Halo. Boleh kenalin dengan Cici siapa ya Ci? Oke, aku Luciana dari Luxia with Love. Oke Ci, salam kenal Ci, nama saya Brandon Chiang Ci. Nice to meet you. Nice to meet you too Ci. Hai semuanya, saya Cleona Vivian Lim. Sekarang saya sedang berada di depan Rodet bersama ownernya. Halo Cici, boleh kenalin dengan Cici siapa? Aku Cici Edit. Oke, salam kenal Cici Edit. Saya Cleona dari SML1. Halo, saya Alverna Lee Valerie Maras dan ini partner saya, Hai, saya Alvaro Riciteus. Sekarang kita ada di depan Le Louvre bersama ownernya. Cici. Halo. Ya. Boleh kenalin dengan Cici siapa? Ya, nama saya Karina. Saya ownernya dari Le Havre Home Fragrance. Nah, kita brand dari Jakarta. Oke, halo Karina. Nama saya Alvaro dan Averina dari SML1. Hai semuanya, saya Brandon Chiang, sedang berada di depan Toko Gin bersama ownernya. Halo Cici. Halo. Boleh kenalin dengan Cici siapa Ci? Oh boleh. Nama saya Natasha. Kami brandnya namanya Gin Daily Purpose dari Surabaya. Oh, oke Ci. Salam kenal Ci. Natasha. Saya Brandon Chiang dari SML1 Ci. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dira Muntasira dan teman saya. Hai, saya Sofia Gracewood. Sekarang saya sedang berada di depan Relika bersama ownernya. Halo Cici, boleh kenalin dengan Cici siapa? Halo, nama saya Cici Winly. Halo, saya Alvaro Riciteus bersama teman saya. Halo, saya Averina Lee Valerie Maras dan di sini kita berada di depan booth SSL Show Some Love bersama dengan ownernya. Halo Cici, boleh kenalan dengan Cici siapa? Oke, aku Nancy dari brand Show Some Love. Kita dari Bandung. Salam kenal, Ci Nancy. Saya Averina dan ini teman saya Alvaro. Halo. Jadi boleh tahu sih apa yang memotivasi Cici to start your own brand dan menjual scarf yang pastinya sangat unik dan colorful gitu. Iya, aku pertama kali sih aku memang suka fashion, lalu aku suka desain. Jadi kayak desain itu kan bisa versatile banget ya, bisa kayak yang unisex atau warna-warni, main di floral, di mozaik. Jadi memang emang suka passionnya di fashion dan suka mendesain. Aku udah selalu suka fashion dan style, dan tapi at times di toko itu kita nggak menemukan style yang kita suka dengan bahan yang kita suka. Jadi itu menginspirasi aku dan beberapa teman-temanku untuk mendesain sendiri dan manufacture sendiri. Oh, oke. Awalnya itu gara-gara aku suka mix and match baju ya, kayak misalnya atasan dan bawahan itu aku suka mix and match pertamanya. Dan terakhir iseng-iseng kayak aku pengen buat yang kayak bisa casual dipakai semua orang. Jadi aku start bisnis ini sama my sister. Jadi kita baru aja mulai bisnisnya, baru kayak sebulan 2 bulan. Emang passion aku di fashion dan ini sesuai dengan jurusan aku karena aku kuliahnya fashion design. Dari dulu kita tuh suka banget beli baju, beli sepatu juga, dan dari hobi kita turn it into our passion and form a company of selling shoes. Bener. Dan semua cewek kan suka banget berdandan ya. Jadi kita menyediakan platform ini buat cewek-cewek biar bisa pakai semua sepatu dengan nyaman juga. Oh, jadi begitu ya. Menarik banget nih. Nah, di Bazar Jakarta Fest ini kan temanya nih back to school nih, Ci. Yang berkaitan dengan sekolah dan anak-anak. Di Bazar ini, apa yang membuat bisnis Cici berkaitan dengan tema tersebut ya, Ci?
Jadi for this season kita itu ada launching beberapa styles yang menurut kita tuh bisa fit not only adults tapi untuk anak-anak juga, kayak our MJ Boxy, MJ Swarovski, sepatu-sepatu loafers yang kids can also wear. Sebenarnya kalau untuk back to school sendiri kan aku produknya lebih dewasa. Cuma kenapa aku tertarik karena aku pengen menginspirasi anak-anak muda nih seperti Dede Brandon supaya bisa lebih kreatif untuk bisa punya mimpi yang besar ya. Jadi kayak aku juga dulu berawal dari mimpi bisa punya bisnis. Jadi aku pengen anak-anak yang dede-dede bisa punya mimpi yang besar juga supaya bisa mencapai mimpinya, bisa punya bisnis sendiri juga. Kalau back to school kan anak-anak banyak aktivitas ya. Jadi pasti berkeringatan ya. Terus ya pasti sampo to the rescue ya kan. Jadi saya rasa kaitannya ke sana gitu dan perawatan rambut seperti itu. Oke. Kalau dari kita sendiri, soalnya kan brandnya kita ini untuk kalangan, semua kalangan. Jadi dari anak kecil, bahkan setahunan itu juga udah bisa pakai. Jadi produknya tuh aman dari anak kecil hingga ibu hamil menyusui juga aman. Seperti itu. Sangat berkaitan banget. Menurut aku, pengalaman aku juga ya. Jadi kualitas tidur anak itu sangat penting untuk menghadapi kehidupan sekolahnya. Ketika anak kita punya kualitas tidur yang baik, itu tuh benar-benar di sekolahnya juga akan lebih optimal dan maksimal gitu. Untuk dia benar-benar memperhatikan atau dia fokus gitu. Nah, untuk tidur yang berkualitas itu, aku yakin banget deh harus didukung dengan pakaian tidur yang nyaman juga. Karena maksudnya kasihan juga ya tiba-tiba anak bangun karena kegerahan atau kepanasan atau hal lain lah gitu. Itu pasti ngeganggu deh untuk di pagi harinya. Itu pengalaman pribadi aku dan menurut aku pasti relate lah sama ibu-ibu yang memiliki anak tentunya. Nah, jadi kalau di sini kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya ini kan awalnya dari hobi. Tapi ternyata dari hobi itu bisa dikembangkan menjadi bisnis. Nah, mungkin bagi anak-anak yang lain yang masih mungkin tidak cermat secara akademis, tapi secara hobi atau ada keterampilan lain, nah itu mungkin bisa dikembangkan juga keterampilannya, kayak gitu. Aku sendiri pun backgroundnya bukan dari keterampilan, aku backgroundnya hukum. Tapi aku tidak praktek secara hukum, gitu. Aku lulusan kenotariatan, tapi aku ikut bisnis ini karena memang suka dengan perfume, dengan fragrances dan segalanya ya. Begitu sih, interesting. Dan untuk pertanyaan ketiga, menurut Cici sendiri, seberapa penting pendidikan? Nah, sebenarnya pendidikan tuh tetap penting ya, walaupun ini dari hobi, tapi kalian tuh bisa belajar banyak dari pendidikan. Misalnya kayak aku belajar hukum, itu ya kita bisa lihat loh bahwa untuk memulai bisnis kita harus tetap mengikuti standar dan peraturan yang ada di Indonesia supaya tetap bisnisnya tuh bisa langgeng seperti itu, dan juga belajar dari guru-guru kita atau dari didikan orang tua tuh bisa membentuk kita seperti sekarang. Jadi nggak cuma di bidang bisnisnya tapi dalam segala hal, berbicara sama orang kayak aku gini, berbicara dengan kalian, itu kan pasti aku dapat dari pendidikan aku dari hukum gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyak ilmu-ilmu lain yang bisa membantu. Mana penting sekolah bagus karena itu base dari untuk pendidikan. Jadi kalian tuh harus benar-benar rajin di sekolah ya. Penting banget. Karena saya di sini juga berjuang untuk anak saya supaya dia dapat pendidikan yang terbaik. Tapi ya semua itu perlu uang, semua itu perlu usaha. Dan ya saya mau berjuang untuk itu. Menurut aku pendidikan itu salah satu hal yang penting sih. Kayak maksudnya ilmu itu gak bakal habis untuk kita belajar. Karena aku juga selesai sekolah itu aku sampai S2. Jadi aku rasa itu sangat berguna sih untuk bisa di-apply ke daily life kita gitu. Wow, keren sekali ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal pendidikan nih, Ci. Menurut Cici, pendidikan itu cuman di sekolah aja atau gimana nih, Ci? Menurut aku enggak sih. Sekolah cuma lebih ke teorinya aja kali ya. Tapi dengan lingkup sekolahnya juga membantu kita bagaimana berinteraksi dengan kayak teman kita atau sama partners, belajar kita juga, dan gimana kayak kita bisa berkomunikasi dengan baik juga gitu. Soalnya kan nggak setiap orang punya beda-beda pendapat juga kan. Gimana kita bisa tukar pikiran juga, kayak gitu sih menurut aku. Tidak sama sekali. Memang ke sekolah hanya menyediakan pendidikan secara akademis. Tapi banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di luar sekolah. Jadi saya sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah terlepas dari pendidikan sekolah itu sendiri. Nah, menurut Cici mengapa anak-anak sangat penting?
penting ya, karena kan sebagai penerus bangsa gitu ya, jadi harus dibimbing dengan benar. Anak-anak sangat penting karena mereka mempunyai fresh ideas yang kita tuh nggak sangka gitu, kayak kelihatan dari Gen Z sekarang pun itu yang udah umur mungkin awal 20-an gitu, ide bisnisnya tuh sangat inovatif gitu, yang sangat mungkin nggak kepikiran. Dan jadi seperti Cleona gini, aku bayangin tuh kayaknya kalau udah gede tuh kamu bakal jadi orang yang sangat besar gitu, dengan ya ide yang lebih kreatif lagi. Oke, sebelumnya Cici sudah pernah dengar tentang Hari Anak Nasional belum, Ci? Sudah, Hari Anak Nasional. Ya. Iya. Boleh dijelaskan, Ci, apa itu Hari Anak Nasional? Boleh. So as I know, kita tahu sedikit sih, tapi itu hari di bulan Juli di mana kita celebrate kids and protect their rights di Indonesia. Ya, baik, Cici. Cici tahu gak Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal berapa? Tanggal 21 ya? 21 atau 1? Saya akan katakan 23 Juli ya. Oh iya, 23. Salah. Oke, ya 23 Juli. Coba Ci, kapan Hari Anak Nasional? Aduh, aku taunya bulan ini sih, tanggal 20-ish ya kayaknya. 27 atau 23 ya? 23 ya. kali Ci. Oke, Ci. Jadi ini, Ci, kira-kira menurut Cici, pendidikan untuk anak-anak sekarang udah semakin baik ya? Yes, hari gini sih pendidikannya udah keren banget ya. Apalagi aku lihat kayak anak-anak yang masih sekolah tuh udah pengen berbisnis, dan itu bagus banget, dari kecil tuh udah punya semangat yang keren. Itu kan berarti kan pendidikan di Indonesia udah keren banget gitu. Kalau dulu kan kayak nggak terlalu banyak sumber informasi, sekarang udah banyak media sosial yang buat pendidikan tuh udah makin canggih, makin keren. Iya, semakin baik, semakin bagus, semakin lebih pakai teknologi, lebih efisien, kurikulumnya juga makin bagus. Ya, menurut aku makin bagus. Makin bagus kan, Ci? Iya. Oke, Ci. Nah, kalau sekarang sih kayaknya udah mulai cukup bagus ya. Dibanding dulu ya. Gitu. Untuk masa depan anak-anak, Ci, kemampuan apa yang seharusnya kita sebagai anak-anak untuk mempelajari, Ci? Oh, oke. Kemampuannya sih menurut aku lebih ke percaya diri ya. Lebih ke percaya diri dan mindsetnya. Jangan takut. Pokoknya kadang kan suka nggak percaya diri, kayak belum apa-apa udah takut duluan ya. Itu yang menurut aku harus diubah. Pokoknya apapun yang terjadi udah coba aja dulu, jangan takut. Nah, Ci, menurut Cici, skill komunikasi dan public speaking itu penting nggak sih untuk anak-anak muda sekarang? Nah, untuk bisnis kita sekarang ini karena menggunakan sosial media, itu penting banget sih untuk komunikasi. Kayak cara kita upload di sosial media supaya berhubungan dengan customer, dengan followers. Itu kalau kita salah satu kata bisa viral kan. Kalian bisa tahu lah yang berita-berita kalau salah ngomong atau apa itu bisa viral. Jadi penting banget komunikasi, cara tutur kata yang baik itu juga sangat penting. Sangat perlu, ditambah persaingan ya di dunia pekerjaan atau dimanapun lah. Percuma gitu menurut saya, kamu pinter tapi kamu tidak bisa mempromosikan dirimu bahwa yes kamu capable gitu, itu menurut saya sayang banget gitu. Jadi selain memang pendidikan akademis yang memang harus dikejar, tapi tetap kita harus punya skill lain pendukung. Salah satunya adalah skill untuk komunikasi itu, untuk menunjang kehidupan kamu ke depannya. Aku rasa penting sih gimana mereka mengasah cara mereka berbicara, soalnya itu nggak mudah nggak sih, kayak kamu berinteraksi dengan orang, kayak ada yang kadang bisa gugup kalau ngomong dengan orang baru, gimana kayak kita nggak semuanya bisa lah gitu. Karena ya itu salah satu yang penting sih untuk kita belajar sejak dini gitu loh. Apa harapan Cici untuk anak-anak di Indonesia untuk kedepannya? Menurut aku jangan takut untuk berkreasi yang sesuai sama hati kamu gitu. Jadi kadang kalau di sekolah kan kamu dapat dasarnya, tapi itu baru kotaknya aja gitu. You have to go outside the box, dan kamu harus create your own ideas untuk membantu Indonesia maju. Rajin belajar, terus harumin nama bangsa sendiri. Dilatih lebih berani untuk mengeksplor bakatnya masing-masing, passionnya masing-masing. Jadi pas lagi nanti kerja di masa depan bisa sesuai sama passionnya juga. Nah, Cici ada pesan penyemangat yang ingin disampaikan untuk anak-anak di Indonesia, Ci?
boleh. Oh iya. Ya, semoga anak-anak di Indonesia punya cita-cita yang tinggi dan juga bisa bebas bereksplorasi ya tentang apa yang mereka suka. Semangat terus! Semangat. Mungkin lebih tepatnya apa ya? Anak-anak mungkin lebih rajin belajar ya, karena kan sekarang eranya udah game semua ya. Maksudnya harus dibatasin juga, game juga boleh, tapi juga harus dibatasi dan tetap berbakti kepada orang tua. Halo buat semua anak-anak Indonesia, semoga semuanya sukses di masa depan dan belajarnya juga makin rajin. Halo untuk anak-anak di Indonesia. Pokoknya jangan cepat menyerah dan juga kalian masih tetap belajar karena di dunia luar sana itu beda banget sama di sekolah. Terutama kalian harus bisa problem solving karena nanti di luar sana kalian menyelesaikan masalah itu penting banget. Halo, kalau pesan saya rajinlah belajar dan kalau moto saya itu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wah. Jadi tetap berusaha. Halo semuanya, aku Edith dari Bandung. Mau bilang kalian itu semuanya uniquely and wonderfully made. Jadi nggak ada satupun dari kalian yang sama dan itu tuh merupakan advantage buat kalian. Jadi banyak banget ide yang bakal kalian curahin untuk bangsa Indonesia ini. Jadi jangan takut untuk berkreasi, jangan takut untuk menyuarakan pendapat kalian selama menurut kalian itu akan memajukan bangsa ini. Oke, untuk semua anak Indonesia, jangan patah semangat. Apapun keadaan kalian, tetap punya pengharapan bahwa pendidikan is number one. Whatever the reason, apapun keadaan kalian, mau susah, mau senang, tetaplah belajar dan kalian bisa belajar dimanapun. Tidak harus terpaku sama sekolah, tidak terpaku harus untuk pendidikan formal, tapi percayalah ketika kalian punya niat, di situ pasti ada jalan. Oh hai semuanya, pokoknya adik-adik yang masih sekolah terus selalu semangat ya, pokoknya jangan mudah menyerah, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk bermimpi, udah aku tekan-tekanin pun, pokoknya it's okay, mulai aja dulu, coba aja. Hai anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia, jangan lupa terus berkarya, semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Karena berkreasi itu indah loh. Halo semuanya, di sesi ini saya Alvaro akan main game nih bersama pengunjung di bazar ini. Sekarang saya bersama seseorang. Halo Ko. Halo. Boleh kenalin ini dengan Koko siapa? Clinton. Dan ada ini, boleh tahu deh namanya siapa? Alden Mersa Kenta. Oke. Boleh kenalin dulu dengan Cici siapa? Halo, nama saya Clarissa. Oke, dengan Cici Clarissa. Salam Iya. kenal, Cici Clarissa. Salam kenal. Halo Koko. Halo. Bisa kenalin ini sama Koko siapa? Perkenalkan nama saya Axel Firodin, saya adalah seorang violinis. Oh, jadi seorang violinis ya Ko. Salam kenal ya Ko, nama Salam saya kenal. Brandon Ko. Salam kenal Brandon. Halo Koko, boleh kenalin dengan Koko siapa? Koko Anton. Oh, oke. Salam kenal ya Koko Anton. Halo Cici. Maaf mengganggu waktunya. Cici bersedia atau tidak ya untuk menjawab 5 pertanyaan dari sini? Ya. Cici boleh pakai dulu. Di sini ada 15 pertanyaan. Cici boleh menjawab 5 pertanyaan. Nah, ketika pertanyaannya benar semua, Cici akan mendapatkan note eksklusif dari SMA1. Oke, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan nih tentang anak-anak dan dunia sekolah. Ya. Saya bacakan pertanyaan dan pilihlah jawabannya gitu. Oke, jadi nanti Koko tinggal pilih A atau B aja. Oke. Itu aja. Sip. Oke, jadi sudah ready kok? Ready? Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, Yes. apa warna seragam siswa SD? A. Putih merah atau B. Merah putih? A. Di merah. Wah, benar sekali jawabannya. Oke. Di mana lokasi bazar Pintu Jakarta Fest sekarang? A. Di Delhi Park. B. Di Center Point Mall. Ayo sekarang di mana deh? Center Mall. Iya betul, di Center Point Mall. Udah 1 poin nih, oke? Nah, untuk pertanyaan pertama. Sebutkan 3 nama-nama alat tulis. Pensil, penggaris, penghapus. Oke, untuk pertanyaan pertama tentunya jawabannya itu benar sekali. Pertanyaan pertama.
Apa warna seragam sekolah siswa SMA? A. Putih abu-abu. B. Putih biru. Nah, kalau sebenarnya seragam SMA itu ada dua. Putih abu-abu untuk yang SMK, putih biru, yang birunya biru langit ya, itu untuk yang SMA. Oke, ya jadi yang jadi. Tapi kalau putihnya biru-biru tua itu untuk SMP. Oh ya. Ini putih abu-abu. Jawabannya berapa apa kok? Jawabannya kalau untuk yang paling spesifik yang A, putih abu-abu. Yang A, putih abu-abu. Jawabannya benar. Benar. Sudah ready kok? Ya, ready. Baik, pertanyaan pertama. Apa tema bazar ini? A. Back to school. B. Back to home. A. Back to school. Benar tuh. Di mana bazar fashion diadakan? Di dalam Center Point. Ya, benar sekali, Ci. Sekarang kita akan ke pertanyaan berikutnya. Siap. Oke, jadi untuk siswa SMA nih, mereka menggunakan seragam celana pendek. A. Benar atau B. Salah? Siswa SMA. Oke. Mereka menggunakan seragam bercelana pendek. Benar atau salah? Salah. Benar sekali. Ayo sebutkan 3 makanan yang ada di bazar ini. Ada makanan apa aja pas tadi adik datang masuk, nampak apa aja? Ayo coba sebutkan 3. Ada apa aja? Ayo. Ramen. Donat. Iya, donat. Habis itu apa lagi? Starbucks. Iya, pinter. Siapakah tokoh yang sering dijuluki sebagai pahlawan anak Indonesia dan dikenal sebagai pendiri Hari Anak? Bapak Soeharto. Jawabannya Bapak Soeharto. Betul nggak ya? Dan jawabannya benar sekali, Bapak Soeharto. Di hari apa anak sekolah upacara? A. Selasa. B. Senin. Hari yang paling melelahkan karena ada upacara. Ya. Senin. Apakah benar kok? Jawabannya pasti benar, 5.000%. 5.000%. Oke, jadi kutambahkan 1.000%-nya kok. Ya udah. 6.000, oke. Senin. Terima kasih. Oke, kok. Benar. Ada hadiah kan? Ada kok. Ada berapa tingkat kelas di sekolah dasar? 6 tingkat dong. Ya, benar sekali, Ci. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya, Ci. Dan keempat. Kapan kita memperingati Hari Anak Sedunia? Ada 20 November? 20 November. Ya. Ya, benar sekali, Cici. Apa nama kartun yang suka makan bayam? A. Superman. B. Popeye. B. Popeye. Wah, benar ya. Kartun apa yang warna kuning? A. SpongeBob. B. Minion. A. SpongeBob. Ya, tapi semua jawabannya benar ya. Sekarang, semua siswa di Indonesia harus mengikuti ujian nasional atau UN. A. Benar atau B. Salah? Benar. Sayang sekali kok jawabannya masih kurang tepat. Jadi sebenarnya jawabannya itu salah. Oke. Jadi tidak apa-apa. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apa nama kartun yang punya kantong ajaib? A. Nobita atau B. Doraemon? Doraemon. Betul sekali, Coach. Bazar yang ada di dalam mall. Itu apa? Fashion atau makanan? Fashion. Iya, benar. Karena sudah bisa dilihat di sekitar sini di depan ada fashion bazar. Sudah mendekati hadiah nih. Di mana kartun SpongeBob tinggal? Mana ya? Di laut. Di laut. Betul sekali. Nah, tahu nggak sih nama kotanya itu? Bikini Bottom. Yes, correct. Oke, apakah Indonesia ada memperingati Hari Anak Nasional? A. Ada. B. Tidak ada. Ya, ada. Tapi jangan tanya tanggal berapa ya. Oke, ada dong, pasti ada. Oke, ada ya kok. Oke, benar. Kan kebebasan dari seorang anak. Oh, oke kok. Jadi ke pertanyaan keempat yang Koko enggak mau pertanyaannya kok. Kapan Hari Anak Nasional diperingati? Oke, tapi ada kisi-kisinya nggak? Ada. Oke, ada kisi-kisinya. Oke. Semoga bisa menjawab. A. 23 Juli. B. 12 Juli. Pernah. Jangan ketawain aku.
Tolong, semoga benar. 12 Juli. Nggak ada 12 Juli, 13 Juli 13 kok. Juli, benar nggak? Salah, berarti ada 23 Juli, deh. Oke, 23 Juli benar. Oke, benar. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, sebelum kita selesaikan, mungkin ada sedikit pesan untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia bisa dengan lancar saja belajarnya. Semoga bisa ya tumbuh dengan pendidikan yang bagus. Oke kok, terima kasih kok atas waktunya. Sebelum kita sudahi sesi ini kok, ada kata-kata yang mau disampaikan untuk anak Indonesia kok? Ada. Yang pertama adalah jadi diri sendiri, karena sesuatu yang datang dari diri kamu akan menjadi sesuatu yang spesial dan tidak dimiliki oleh orang lain. Hidup anak Indonesia. Yeay. That's all keseruan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan owner dari brand yang sudah kita kunjungi hari ini dapat bermanfaat untuk kita di kedepannya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, give it a like, and also leave a positive comment on this video. Kami dari SML1 mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. SML1, making you better you.